Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini saya Wildan Jauhari bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu lagi insya Allah. Tetapi pada malam hari ini KMK kita agak berbeda begitu ya. Jadi biasa KMK itu kajian malam Kamis, tetapi hari ini khusus karena ada satu dan dua hal nanti bisa diterangkan oleh Ustadz Sarwat barangkali. Kita ini tapping kajian malam Rabu begitu Ustadz ya. Jadi ini Selasa malam, malam Rabu begitu, nanti insya Allah akan diputarkan tayangan ini pada malam Kamisnya tetap begitu ya, karena satu dan dua hal yang kita sedang alami sekarang ini yaitu tentang wabah virus corona. Jadi kita di studio ini rekaman hanya segelintir orang nih, saya Wildan Jauhari dengan Ustadz Ahmad Sarwat dan Ustadz Solihin sebagai operatornya. Dan para malaikat hadir juga di sini. Insya Allah tetap. Sedangkan yang lain ada di rumah ini. Jadi ini tidak ada jamaah sama sekali begitu pada KMK pada malam hari ini. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan KMK kita di pertemuan yang lalu itu tentang memahami Al-Quran dan tantangannya. Ini alhamdulillah sudah tercetak bukunya. Ini buku Ustadz Ahmad Sarwat yang terbaru begitu Ustadz ya. Ya, ini terbaru. bisa didapatkan nanti di keterangannya di deskripsi di bawah, bisa menghubungi siapa, harganya berapa, jumlah halamannya berapa begitu. Insya Allah ada keterangannya di bawah, nanti jamaah bisa mengecek masing-masing begitu. Baik, Ustadz Ahmad Sarwat, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz ya. Alhamdulillah. Pertama sebelum masuk ke materi barangkali Ustadz ada nasihat dari Ustadz atau himbauan dari Ustadz kepada jamaah ini supaya bagaimana menghadapi wabah virus corona hari-hari ini. Ya, yang terkait dengan kajian kita KMK, kajian malam Kamis, memang kita mendapatkan himbauan untuk tidak berkumpul, bahkan di beberapa negara Arab ya, Masjidil Haram misalnya itu ditutup gitu ya, agar tidak terjadi kasus penularan. Mungkin kitanya sehat tapi kita ketularan, atau kitanya yang tidak sehat kita malah menulari gitu ya. Nah, termasuk juga kita sebagai rumah fikih punya banyak jadwal kajian yang untuk sementara juga kita harus meliburkan. Maka kajian malam Kamis kita ini kita liburkan. Libur dalam arti tidak hadir ke tempat kajian, ke Aula DU Center, tapi tetap ngaji dari rumah. Ya, artinya ibadahnya di rumah, kemudian kerjanya juga work from home gitu ya. Nah, sekarang kajian juga dari rumah. Nah, kitanya tetap di sini ada gitu ya. Seperti anak-anak sekolah juga kan pada belajar di rumah dan gurunya dari sekolah ya. Jadi nanti ada video juga itu guru teriak-teriak sendirian, nggak ada muridnya. Nah, ini kita juga tidak teriak-teriak sendirian, muridnya ada, malaikat ini pada hadir juga bersama-sama kita. Ya memang kita sedang dalam keadaan yang memprihatinkan, maka sangat utama kalau kita ikuti anjuran dari para ahli, dari pemerintah, orang-orang yang memang punya tanggung jawab dalam masalah ini, agar jangan sampai kita menjadi korban ya. Ad-dararu yuzal, segala yang memberikan madarat pada kita itu harus kita hilangkan, harus kita hindari, dan kemudian tapi juga bagaimana agar belajar ilmu agama tetap bisa berjalan. Hal ini alhamdulillah ada teknologi yang bisa kita manfaatkan, jadi kita mungkin tetap di rumah bersama keluarga, kesempatan juga ya untuk bisa kumpul dengan keluarga, tapi juga sambil belajar. Sambil belajar. Ya. Itu tidak boleh terlewatkan begitu, Ya. sayang kalau terlewatkan. Ya. Baik. Tentu kita semuanya berdoa supaya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada dan juga kita beserta keluarga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari setiap mara bahaya dan hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita. Amin Allahumma amin. Baik, Ustadz Ahmad Sarwat, kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, jadi kita sekarang sudah pegang bukunya ya. Bukunya ini. Lebih sudah enak lagi. Ini Ustadz nih. Semoga di rumah juga masing-masing pada pegang bukunya juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan begitu Ustadz. Ya. Saya review sebentar jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan KMK yang lalu itu kita sudah bahas 3 tantangan Ustadz. Ya, 3 tantangan itu. Tantangan pertama adalah tentang terjemah Al-Quran. Ini yang sangat, karena menjadi pintu pertama bagi kita untuk memahami Al-Quran begitu.
Terjemahan Al-Quran di situ menjadi tantangan yang sangat unik sekali. Kalau masih penasaran boleh dilihat video kita yang kemarin begitu. Yang kedua adalah sistematika Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran tidak runut seperti undang-undang kita per bab per pasal begitu misalnya, tidak runut tapi acak begitulah katakanlah. Itu menjadi tantangan tersendiri dalam memahami Al-Quran. Yang ketiga adalah syariat umat terdahulu. Ini sudah selesai kita bahas di pertemuan KMK yang lalu. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya di tantangan yang keempat ini di buku Ustadz halaman 123, ayat-ayat yang mansuh begitu Ustadz. Bisa dijelaskan ini Ustadz, bagaimana ayat-ayat yang mansuh itu kan artinya sudah terhapus begitu ya, tidak digunakan lagi begitu. Itu menjadi tantangan bagi kita hari ini untuk memahami Al-Quran. Silakan. Ya, jadi sudah menjadi tabiat Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan syariat itu tidak langsung dalam arti yang sudah sempurna. Diawali dengan sebuah syariat dulu, kemudian nanti dirubah dan lama-lama menjadi sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari inilah kemudian aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi itu tabiat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga sebagian kalangan yang kemudian mempertanyakan, kenapa sih Allah menghapus-hapus suatu hukum yang sudah Dia turunkan? Bukankah Allah itu maha sempurna? Bukankah Allah itu Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya? Kesannya kok jadi compang-camping ya, kayak orang bikin buku gitu ya. Edisi pertama nanti ada kesalahan dan sebagainya, edisi revisi gitu kan. Kenapa sih syariat itu diturunkan pakai ada revisi-revisian, seolah-olah kesannya Allah itu kayak kurang sempurna gitu ketika menurunkan ketentuan dan syariatnya. Ini banyak orang yang suka protes kayak gitu. Nah, sebenarnya jawabannya sederhana sekali. Memang begitulah tabiat Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Itu kan menggunakan sittata ayyam, ya. Sittata ayyam tuh 6 hari lah gampangnya, atau 6 masa begitu kan. Padahal kan di ayat yang lain Allah tuh kalau menciptakan sesuatu kan kun fayakun, ya. Jadilah maka jadi gitu ya. Tapi kenapa kok di ayat yang lain malah Allah menyebutkan menciptakan langit itu dalam 6 hari, sab'a samawatin, 7 langit itu dengan sittata ayyam gitu ya. Nah, ternyata di situ memang ada tabiat khas gitu ya, bahwa Allah itu mengajarkan kepada kita manusia segala sesuatu itu tidak bisa langsung instan. Semua pakai proses. Ya, oke lah Nabi Adam diciptakan pertama langsung jadi orang, maksudnya udah jadi manusia sempurna. Tapi berikutnya lagi anaknya Nabi Adam itu lahir dulu, dari janin dulu, dari anak kecil dulu, sampai kemudian anak kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa dan seterusnya. Dan begitulah siklus manusia, dan begitulah siklus semua kehidupan. Tumbuhan itu tidak ujuk-ujuk celing langsung jadi pohon gitu kan, enggak. Mungkin dari bunganya dulu ya, atau dari bibitnya lah begitu, terus jadi tanaman yang kecil, terus dia tumbuh sampai bertahun-tahun dan sebagainya, barulah dia menjadi pohon yang sangat besar. Begitu juga hewan ya kan. Jadi semua ciptaan Allah itu memang Allah buatkan tabiatnya adalah semua dengan proses. Termasuk ketika Allah menurunkan wahyu itu juga dengan proses. Berarti Allah tidak mampu untuk menciptakan langit dan bumi itu dalam 1 hari begitu ya, misalnya. Bisa aja kalau Allah mau kan nggak ada masalah kan. Ya kan bunyi ayatnya gimana sih yang kun fayakun itu gimana? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak kira-kira ayatnya? Ayyakula lahu kun fayakun ya, gimana tuh awalnya? Ya pokoknya kalau Allah menginginkan bisa saja Allah katakan kun dan fayakun, maka jadilah gitu kan. Kalau Allah menginginkan, tetapi masalahnya nggak semua Allah menginginkan yang ujuk-ujuk langsung jadi. Itu pakai proses. Nah, uniknya adalah proses menurunkan syariah itu juga berlaku mulai dari yang awalnya ada dulu, diturunkan dulu, lalu kemudian diubah menjadi yang lain, diubah lagi menjadi yang lain, diubah lagi menjadi yang lain, terus begitu. Nah, setiap kali mengubah itu turun ayat tersendiri. Nah, jadi kan lucunya nanti begini, satu ayat turun pertama kali mengatakan A hukumnya. Tapi kemudian setelah selang beberapa waktu, turun lagi ayat yang berbeda, masih dengan tema yang sama, itu sudah berubah hukumnya menjadi B. Gitu ya. Nah, nanti bertahap lagi, kapan lagi waktu, turun lagi
ayat yang berbeda, di surat yang berbeda, di nomor yang berbeda, tapi temanya masih sama, cuman hukumnya bukan berubah jadi C, berubah jadi D dan seterusnya begitu kan. Nah, itu kalau kita orang awam baca Al-Qur'an, kok ayatnya satu dengan yang lain ada kontradiksi ya? Oke. Nah, gitu kan. Nah, jawabannya salah satunya adalah iyalah kontradiksi, karena itu bagian dari proses penyempurnaan syariat. Awalnya A dulu, kemudian berubah jadi B. Setelah itu berubah lagi jadi C. Setelah itu berubah lagi menjadi D dan seterusnya. Nah, kalau kita yang nggak mengerti ilmu nasakh wal mansukh, nah ini kan nama cabang ilmunya adalah nasakh dan mansukh. Itu kita jadi puyang sendiri. Nah, jadi tantangan tersendiri dalam memahami Al-Qur'an. Yang mana ya yang kita pakai sekarang? Nah, gitu kan? Jadi barangkali saya ingin minta dari Ustadz Sarwat untuk menyebutkan contoh begitu Ustaz, biar ada gambaran begitu Ya, di kita. kalau contoh banyak sekali. Saya biasanya kalau memberi contoh yang paling favorit itu adalah ketika kita bicara tentang khomer. Khomer. Yang pertama kali turun di Mekah itu, Allah bicara tentang khomer itu, kesimpulan saat itu tidak haram. Malah memberikan istilahnya dorongan untuk memproduksi khomer. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Ya, dari buahnya pohon kurma dan buahnya pohon anggur, tattakhiduna minhu sakaran. Kamu bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang memabukkan. Nah, yang memabukkan itu rizqan hasana. Itu adalah rezeki yang baik. Rezeki yang baik, bikin khomer, bikin orang mabuk, itu kok rezeki yang baik. Ini Quran macam apa pula gitu kan? Nah, tapi memang begitulah pada saat itu. Ayat tentang khomer mengharamkan, ayat yang mengharamkan tentang khomer itu belum turun di Mekah. Tapi di Mekah sudah turun ayat tentang khomer dengan hukum yang bukan haram. Hukumnya malah kira-kira itu dianjurkan lah gitu. Dianjurkan setidak-tidaknya untuk bisnis gitu, untuk dapat apa istilahnya mata pencaharian. Karena disebutnya rizqan hasanah, rezeki yang baik. Jadi itu halal dan baik gitu kan. Nah, itu ayat yang turun pertama surat An-Nahl ayat 67. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah turunlah ayat terkait dengan khomer juga. Yang kedua, yas'alunaka 'anil khomri wal maisir qul fihima itsmun kabirun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir judi. Katakanlah di dalam keduanya itu itsmun, ada dosa kabir yang besar. Jadi ini nggak main-main, ada dosa besar. Tapi diteruskan dengan wa manafi'u linnas. Dosa besar sih, tapi bersamaan dengan itu juga di dalam khamr itu ada manafi'. Manafi', bukan manfaah loh, tapi manafi'. Jamak itu manfaat gitu, ya kan? Jadi di situ ada ambigu, ada dualisme. Jadi kalau kita boleh tarik kesimpulannya gini, ya kira-kira kalau manfaatnya itu lebih kuat, lebih dominan, ya minumlah gitu kan. Tapi kalau kemudian manfaatnya kecil, madaratnya lebih besar, ya sebaiknya jangan. Berarti di situ hukumnya belum jadi haram. Kira-kira ya kalau memang nggak ada manfaatnya malah madarat, sebaiknya jangan. Tapi dilihat realitanya ya, gitu loh kesannya. Jadi kayak belum mengharamkan secara total begitu kan. Nah itu ayat yang turun kedua, itu menghapus, menasakh ayat yang pertama kali turun, yang di dalam surat An-Nahl tadi itu kan. Nah berikutnya lagi turun lagi, tapi tidak mengharamkan juga, karena Allah cuma melarang kalau mau sholat nggak boleh mabok, ya kan? La taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah kamu mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Berarti kesimpulan hukumnya khamr itu haram tapi temporal, gitu ya. Ketika hampir menjelang sholat, karena ilatnya adalah jangan sampai waktu sholat meracau, mabok, nggak tahu apa yang dia baca dan sebagainya, kan begitu kan. Nah baru nanti pada ayat yang keempat kalinya yang turun, nah, baru di situ nanti innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuhu, gitu ya. Dan di ayat terusannya itu nanti di bagian akhirnya disebutkan fahal antum muntahun. Apakah kamu nggak mau berhenti juga? Nah saat itu Umar kemudian membuang itu
khomer-khomer yang masih dimilikinya, lalu beliau mengatakan intahaina intahaina. Ya udah kita berhenti. Itu beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa ayat yang keempat yang itu turunnya udah hampir Nabi wafat itu. Sebagian mengatakan di tahun ke-3 Hijriah, sebagian mengatakan di tahun ke-6 Hijriah. Tapi intinya bukan di Mekah, udah di Madinah dan udah di bagian akhir gitu kan. Berarti ayat-ayat yang turun itu ada 4 tadi ya. Itu ayat pertama itu dihapus sama ayat yang kedua. Enggak boleh hari ini orang berdalil dengan ayat pertama. Gitu kan? Tapi ayat yang kedua yang menghapus ayat pertama itu pun dihapus lagi dengan ayat yang ketiga. Maka enggak boleh kita pakai hari ini ayat yang kedua tadi itu. Dan ayat yang ketiga dihapus lagi dengan ayat yang keempat yang terakhir. Maka ayat yang ketiga pun nggak boleh kita pakai. Jadi ada 3 ayat itu gugur, udah nggak boleh dipakai, ya kan? Kalau kita belajar ilmu nasakh wal mansukh itu ternyata ada banyak ayat yang ya nggak boleh dipakai, gitu. Padahal itu ayat Quran loh, itu firman Allah loh, tapi ternyata dinasakh, dihapus, gitu. Nah ini sebuah tantangan tersendiri ketika kita ingin kembali pada Quran. Kita harus belajar ilmu nasakh wal mansukh. Itu intinya. Saya kebayang kalau misalnya jargon itu dipahami mentah-mentah begitu Ustaz. Kembali kepada Al-Qur'an begitu, lalu tiba-tiba bacanya itu Ustaz, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara gitu. Dia hanya tahu sampai segitu. Oh, ternyata meminum khamr itu tidak boleh kalau mau sholat begitu. Iya. Di luar sholat ternyata boleh, itu bahayanya. Itu Quran loh itu. Itu Quran. Itu Quran. Ya memang benar Quran. Tapi kalau dijadikan sebagai dasar istinbat hukum tidak boleh. Karena di masa Nabi pun sudah dihapus. Itu menghapusnya bukan sekarang ya. Menghapusnya pada saat Quran itu lagi turun. Maksudnya di rentang 23 tahun itu, ya kan? Itu sudah turun ayat yang menghapus ayat-ayat sebelumnya. Maka sejak di masa Nabi pun ayat itu, nah ini unik ya. Ayat itu tetap dibaca, ya kan? Tetap dibaca, kan nggak dihapus. Kita masih menemukannya dalam mushaf kita. Dan kalau dibaca berpahala nggak? Ayatnya sudah nggak berlaku, hukumnya udah nggak berlaku. Ayatnya masih ada. Saya tanya, itu hukumnya udah nggak berlaku loh, nggak boleh dijalankan. Tapi ayatnya kalau kita baca, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kita baca boleh. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kalau kita jalankan ayatnya keliru, haram, dosa nah, gitu kan ada. Baca Quran dapat pahala, tapi menjalankannya haram. Itu Quran yang mana? Quran yang ayatnya sudah dinasakh. Jadi teka-teki fikih. Jadi teka-teki. Menarik ini. Kan kalau kita orang awam ya, kita harus menjalankan semua perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nggak bisa. Ayatnya kalau udah dimansukh nggak boleh, justru nggak boleh dijalankan. Nah, itu penting, itu harus kita ketahui. Adanya di ya pelajaran ilmu Al-Quran dan tafsir di IAT ya, atau kalau yang lebih detail lagi nanti adanya di pelajaran syariah, ilmu fikih. Nah, dalam ilmu fikih akan dijelaskan. Tapi karena kita lagi ngomongnya dari jurusan Quran ya, ilmu Al-Quran itu ada salah satunya adalah an-nasikh wal mansukh gitu ya. Menarik ini Ustaz. Artinya berarti seseorang itu dalam memahami Al-Quran tidak boleh terlewat ini satu poin ini Ustaz ya. Nasakh wal mansukh ini, karena bisa jadi fatal sekali. Ya, udah Isya. Insya Allah kita lanjutkan setelah adzan Isya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Masih menarik sekali di ayat-ayat yang mansukh tadi. Nah, tadi itu kita agak berlibet begitu ketika ditanya Ustaz Ahmad Sarwat ini tentang ayat yang Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu langsung jadi begitu Ustaz ya. Agak ada beberapa redaksi, mudah-mudahan tidak karena virus corona terus jadi lupa begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Yasin begitu, ayat terakhirnya itu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Oh iya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja menjadikan langit dan bumi ini dalam satu hari begitu saja, atau Al-Qur'an itu sekali turun langsung jadi begitu, bisa saja, tapi memang itu kehendak Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Nah, kembali Ustaz, menarik tentang ayat mansukh ini kan, jadi kan kita itu harus berhati-hati ketika ingin memahami Al-Qur'an itu, ternyata banyak ayat-ayat yang dalam tanda kutip tidak berlaku lagi begitu Ustaz. Iya. Nah, ini kalau jumlahnya banyak kan membingungkan begitu Ustaz ya. Ini kira-kira angkanya berapa Ustaz ini? Angka-angka yang ayat-ayat yang sudah tidak berlaku begitu. Ayat-ayat yang sudah dihapus ya. Ya sebenarnya sih dalam kajian KMK beberapa waktu yang lalu kita juga sempat membahas tema itu ya. Khusus ya begitu. Ayat-ayat yang dihapus gitu ya.
Dan kalau masih ingat itu memang masalah itu termasuk masalah khilafiyah juga di antara para ulama. Maksudnya ada sebagian ulama yang mengatakan misalnya ayat ini mansukh dengan ayat itu gitu ya. Lalu kemudian ulama yang lain mengatakan enggak, dia enggak mansukh gitu, tapi dia taksis gitu. Maksudnya ini secara umum berlaku, tapi nanti ada pengecualian. Nah, pada bagian apanya, nah itu tidak gitu misalnya. Jadi bisa jadi itu ikhtilafnya beda istilah gitu ya. Tetapi memang bahwa ada ayat yang dinasakh itu iya. Tinggal berapa sih jumlahnya? Nah, di situ nanti para ulama beda-beda. Saya sudah tulis di sini, kalau ada pegang bukunya, halaman 123 ya. Nah, itu bagian A, ikhtilaf masalah nasakh mansukh. Ayat-ayat yang dianggap mansukh memang bukan ditetapkan oleh Allah secara wahyu. Jadi Allah nggak pernah bilang ayat ini mansukh ya, enggak. Jibril juga nggak bilang mansukh ya, enggak juga gitu. Tapi para ulama kemudian menarik kesimpulan gitu ya, berdasarkan urut-urutan turunnya wahyu, kemudian berdasarkan penjelasan dari Nabi dan sebagainya, oh berarti ayat itu udah nggak dipakai gitu ya. Nah jadi dari hasil ijtihad para ulama, ya, ini diketahui mansukh apa enggak, itu bukan Allah yang bilang, bukan Jibril, bukan Nabi, tapi para ulama. Ulama tuh di situ bisa jadi para sahabat, tabiin atau ba'u tabiin dan seterusnya. Berdasarkan banyak informasi dan konfirmasi. Nah, maka ayat mana saja dan berapa jumlah ayat yang mansukh pastinya tidak akan sama dalam pandangan para ulama. Ini saya punya data ya, misalnya gini, Ibnu Al-Jauzi mengatakan ayat yang dinasakh itu ada 246, As-Sakari 218, Ibnu Hazm 214, Ibnu Salamah 213, Al-Ajhuri 213. Siapa lagi itu? Ya ini datanya cukup valid ya, dalam arti mereka memang beda-beda menetapkan berapa jumlahnya. Ibnu Barokat 210, Makki bin Abi Thalib 210 juga. Nanti yang paling sedikit itu Dahlawi. Ya, kalau Imam Suyuti mengatakan 20, Dahlawi mengatakan cuma 5 ayat saja. Nah, gitu. Az-Zarqani 22, Abdul Qahir itu 66, An-Nahas 134. Jadi ayat berapa sih ayat yang dihapus atau yang dinasakh itu para ulama beda-beda, dan ketika menyebutkan yang mana itu juga beda-beda, walaupun mungkin angkanya boleh jadi sama, tapi ternyata ayat yang dimaksud itu beda-beda jumlahnya, ayat yang mana yang dimaksud gitu ya. Nah jadi itu jawabannya, yang dihapus itu antara 240-an sampai 5 ayat, tergantung mujtahidnya atau mufassirnya itu bagaimana mereka menilai, karena penetapan ini dinasakh atau tidak itu bukan wahyu, itu adalah hasil ijtihad. Tapi semua ulama sepakat bahwa ada ayat-ayat yang dinasakh ya, karena kan Allah sendiri menyebutkan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Oke Ustaz, menarik Ustaz. Ini misalkan misalkan kita ambil pendapat yang paling sedikit saja, 5 ayat itu pun juga bisa krusial dan fatal sekali kalau kita salah memahami Al-Quran. Nah itu dia. Sama yang penting begini, ketika para ulama saja sudah berbeda pendapat mana ayat yang dinasakh dan tidak, ini meninggalkan pesan pada kita bahwa kita tidak bisa mengklaim kebenaran Quran, bahwa kalau sudah pakai Quran pasti benar. Enggak juga. Qurannya sih enggak ada masalah, tapi ketika Anda menarik kesimpulan hukum dari sebuah Al-Quran, mengistimbat ayat Quran, nah dalam istimbat itu bisa saja ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka tidak bisa orang kemudian mengatakan gini, harus pakai Quran. Kalau sudah pakai Quran, selesai semua urusan. Oh enggak, belum tentu selesai. Kenapa? Qurannya sih udah beres, tapi apa yang bisa kita istimbat dari ayat itu, nah itu bisa beda-beda. Sebagian ulama mengatakan ayat itu mansukh, kan berarti nggak bisa dipakai karena mansukh. Yang lain bilang enggak mansukh, itu ayat masih tetap dipakai. Nah kan berarti ayatnya sih nggak ada masalah. Kitanya yang melakukan istimbat, para ulamanya itu yang berbeda-beda. Maka pesan yang ditinggalkan kepada kita adalah tidak mentang-mentang Anda sudah pakai Quran berarti itulah kebenaran. Belum tentu juga, karena cara mengistimbatnya dan menentukan mana yang mansukh dan tidak mansukh itu saja sudah beda. Wajar sekali ketika nanti hasilnya ya ayatnya kita pakai sama tapi kesimpulannya beda.
Nah, itu sangat wajar begitu. Pesannya itu yang paling penting. Jadi Al-Quran sebagai dalil itu tidak salah, tetapi istidlalnya begitu yang Kesimpulannya, yang hasilnya. cara menarik kesimpulannya itu Ya, yang perlu cara menarik kesimpulannya berbeda dan hasilnya pasti berbeda kan, gitu. Artinya tidak mentang-mentang sudah sama-sama pakai Quran, berarti kita kompak ya? Belum tentu, belum tentu. Iya. Ini kan tadi contoh pertama tadi Ustaz tentang proses pengharaman khamr begitu Ustaz. Ada 4 tahap begitu. Ini barangkali sudah familiar di kita Ustaz. Tapi kita pengen juga barangkali pengen tahu contoh-contoh ayat yang mansukh lainnya begitu, yang terdapat di Al-Quran. Tapi jangan 245 ayat ya. Ini sampai subuh nggak selesai-selesai ya. Nah, saya tuliskan beberapa contoh saja. Bisa dibuka di halaman 128. Nomor 2 ya, masa iddah bila suami wafat. Ya. Ada 2 ayat yang berbeda. Jadi gini, perempuan, istri gitu ya, suaminya wafat. Berapa lama dia harus mengikuti masa iddah? Ya kalau kita udah belajar fikih sih enak. Langsung 4 bulan 10 hari gitu kan. Kalau udah belajar fikih, itu curangnya orang belajar fikih itu ya. Dia nggak usah ngelihat Quran, tahu-tahu dia udah tahu aja jawabannya. Nah, karena di dalam fikih langsung dikasih tahu begitu kan. Tapi kalau yang harus lewat proses Quran dulu ya kan, karena mungkin ada sebagian orang yang anti fikih. Nggak usah pakai fikih. Fikih kan pendapat ulama, langsung Quran. Nah, dia cari itu. Ini dari mushaf segini tebalnya nih. Ini kan berapa ribu ayatnya? 6.236. Coba menurut Al-Quran yang ayatnya 6.236, berapa lama seorang istri kalau suaminya meninggal tuh harus menjalani masa iddah? Kan dia buka tuh dari Al-Baqarah, Ali Imran apa segala macam, kan nggak ketemu. Begitu dia ketemu, ternyata ayatnya bukan ayat itu, maksudnya bukan itu yang harus dipakai, karena ayat itu sebenarnya sudah mansuh. Ketemu surat Al-Baqarah, karena kan yang dia baca itu ya surat Al-Baqarah parti di awal. Nah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Apa coba baca terjemahannya? Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah. Jadi wasiatnya, ya jadi gini, orang mau meninggal disuruh wasiat pada istrinya, agar istrinya itu tetap selalu diberi nafkah. Berapa lama? Selama 1 tahun dan tidak boleh pindah rumah. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu kan sebenarnya adalah masa iddah. Kan orang dalam masa iddah kan tetap dapat nafkah dan tidak boleh keluar dari rumah. Cuman berapa lama kalau menurut Al-Baqarah ayat 240? 1 tahun. 1 tahun masa iddah itu, ya kan? Nah, tapi kalau ayat yang sebelumnya kan itu kan Al-Baqarah 240. Nah, yang ayat sebelumnya kan Al-Baqarah 234. Itu berbeda lagi bunyinya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra, gitu kan. Ini wa asyronya enggak ketulis nih. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Nah, ini kan 2 ayat yang bertentangan. Mungkin antum bertanya, kenapa yang 4 bulan 10 hari datangnya duluan di ayat 234, kemudian yang setahun yang mansukh malah sesudahnya. Bukankah katanya mansukh itu datangnya yang dihapus ya duluan dan yang menghapus datangnya belakangan. Tapi kenapa kok di surat Al-Baqarah ini yang menghapus itu berarti yang menasakh gitu ya, itu di ayat 234, sedangkan yang dihapus malah yang sesudahnya. Yang belakangan. Nah, kira-kira tahu nggak jawabannya? Gimana ini Ustaz? Karena walaupun ayatnya itu urut-urutannya 234 dulu baru 240, tapi turunnya mana duluan? Turunnya yang 240 duluan, baru yang 234 gitu. Jadi asbabun urut-urutan tartib nuzuli itu tidak sama dengan tartib mushafi. Ini berarti balik ke tantangan yang kedua kemarin yang sistematika Al-Quran begitu. Tartib nuzuli itu tertibnya Al-Quran berdasarkan nuzulnya kan, berarti turunnya. Tidak dari Al-Baqarah tapi dari Iqra 5 ayat loncat gitu kan. Nah, sedangkan di mushaf ya Iqra adanya di juz amma di bagian akhir.
pertamanya malah Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu bukan turun duluan, tapi secara susunan di dalam mushaf Fatihah malah duluan. Itu banyak orang yang puyeng itu. Gimana kok bisa begitu ya? Ya begitulah kalau kita belajar Al-Qur'an, kita akan membahas tentang tartib nuzuli dan tartib mushafi gitu. Yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar. Yang mushafi ya kan, yang dari Al-Baqarah tuh seterusnya sampai sekarang yang seperti mushaf kita sekarang, itulah urut-urutan yang ada di Lauhil Mahfuz yang aslinya gitu kan. Nah, sedangkan yang nuzuli dari Iqra dan sebagainya, nah itu kan dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia, ya kan? Dari langit dunia barulah turun munajjaman secara berangsur-angsur di masa kenabian, ketika usia Nabi 40 kan. Nah, itu yang turunnya berantakan gitu, disesuaikan dengan realitas yang ada di zaman Nabi. Tapi aslinya tetap seperti yang kita punya mushaf sekarang ini gitu ya, yang di sana. Jadi nggak masalah ayat yang dihapus itu datangnya belakangan secara urutan mushaf. Sedangkan yang menghapus malah adanya urutannya duluan, nggak masalah. Karena yang dihapus dan menghapus itu, bahwa yang menghapus itu datangnya belakangan, yang dihapus duluan itu secara tertib nuzuli, secara tertib turunnya. Sedangkan yang kita nomor-nomor angka ayat ini kan bukan tertib nuzuli, itu tertib mushafi. Ya, begitu. Berarti kesimpulannya ini berarti ayat 240 ini secara tertib nuzuli itu lebih duluan daripada yang 234 ya, gitu ya. Begitu. Secara tertib nuzulinya gitu ya. Tetapi di mushafinya itu 234 ya hari ini kita kenal 234 duluan daripada 240. Iya, begitu. Oke, itu contoh masa iddah bila suami wafat ini Ustaz. Ini contoh ketiga nih Ustaz. Tapi ini memang ayat ini baik yang 240 ataupun yang 234 yang setahun dengan yang 4 bulan 10 hari. Hari ini dua-duanya enggak ada yang ngerjain. Ya, begitu suaminya meninggal dia tetap main film aja, tetap nyanyi aja, manggung, main tas dan sebagainya. Siapa yang orang nggak ngerti gitu loh. Dia baca Quran, dia apa namanya istilahnya kembali kepada Quran, teriak-teriaknya begitu. Tapi begitu suaminya wafat, dia tetap aja nangkring di atas panggung, tetap aja keluar rumah dan sebagainya. Orang nggak paham, gitu, nggak paham dua-duanya. Itu yang jadi masalah kan di tengah masyarakat kita. Malah ada yang bilang begini, oh itu kan zaman dulu Pak Ustadz, zaman dulu itu Quran. Kenapa jadi zaman dulu ya kan? Itu harus menjalani masa iddah itu kan tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah, haram itu hukumnya keluar rumah gitu. Ya anggaplah dia kena itu corona, jadi dia harus dari rumah segala sesuatunya. Harus di karantina. Karantina 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Gitu. Oke. Ini kalau nurutin orang zaman sekarang mau dinasakh semua ini seluruh ayat Al-Quran begitu. Disesuaikan dengan kehendak hatinya begitu barangkali. Oke, Ustaz, kita lanjut ke contoh ketiga nih Ustaz. Kesalahan dalam hati tidak dihisap. Baik. Ini jadi, bagaimana penjelasan Ustaz? Begini, jadi kan salah satu bentuk rukhsah, ini saya baca aja ya, salah satu bentuk rukhsah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah bila seorang itu baru sekedar punya niat untuk katakanlah berbuat kejahatan gitu ya, itu belum lagi dihitung sebagai dosa gitu, baru kerentak dalam hati, pengen mabok gitu misalnya, pengen zina, pengen nyolong, jadi dia sudah punya azam yang kuat di hatinya, tinggal gitu doang, tinggal eksekusi aja, itu belum argonya belum jalan, argo dosanya belum jalan gitu, belum jalan. Itu kehebatan kita, kehebatannya umat Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau buat umat di masa lalu, ya kan, nah apa yang ada di dalam hati yang disembunyikan, tapi udah ada ya di hati ya, niatnya gitu, apa keinginannya, motif dan sebagainya, itu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihitung. Jadi apa yang apa istilahnya itu, apa yang terbersit di hati, gitu ya, itu jadi dosa juga, jadi hitungan dosa gitu kan. Dan itu disebutkan di dalam ayat yang sering kita baca, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Itu kan ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Itu ayat-ayat gacoan. Semua orang yang suka tahlil, yang suka pasti baca itu kan gitu. Dia nggak tahu tuh ayat, itu mansukh itu. Sudah nggak bertaji lagi gitu. Kenapa?
Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu, ya diomongin, nggak suka sama orang nih. Misalnya dia musuhan, lalu dimaki-maki itu orang, dasar gendut, dasar apa segala macam. Ya kalau kemarin-kemarin kan dasar kampret, dasar apa gitu-gitu kan, gitu. Apa satu lagi, cebong gitu kan. Itu diomongin kan dosa tuh, ya kan, kena tuh ITE dan sebagainya kan. Nah, tapi kata Allah, ataupun kamu menyembunyikannya dalam hati, nggak suka sih, tapi dia diem aja gitu kan, tapi di hatinya ada, itu dosa juga. Wah, berarti kan harus ikhlas, ikhlas-ikhlasnya gitu kan. Niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Jadi apa yang terbersit di hati, walaupun nggak kita kerjain, nggak kita omongin di zaman dulu ya, itu kena. Dan ayatnya begitu itu menyebutkan Al-Baqarah berapa? 284. Tapi, nah ini dia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah atau keringanan. Sehingga apa-apa yang tidak dilakukan dan hanya terdapat di dalam hati menjadi tidak dihisap oleh Allah. Apa ayat yang menasaknya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat dan seterusnya ya. Nah, nanti ada Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Jadi kalau kita lupa, kalau kita keliru dan sebagainya, la tu'akhizna, jangan dihitung lah, jangan diperhitungkan gitu ya. Nah itu, jadi kan ada semacam keringanan yang Allah turunkan. Nah keringanannya itu datang dalam ayat Quran yang lain, yang mana sebelumnya sudah ditetapkan walaupun di hati, cuma di hati, terbesit di hati, itu pan diperhitungkan sama Allah, dianggap sebagai dosa, lalu kemudian diringankan dengan ayat yang lain yang mengatakan kalau cuma di hati nggak masalah. Allah tidak membebani sesuatu yang kamu tidak sanggup. Ya kan susah. Nggak suka itu kan masalah hati kan, betul. Di dalam hati gitu loh, gue nggak suka sama dia, tapi ya ditahan gitu kan, masa ditahan terus dosa juga kan gitu ya. Maka Allah kemudian memberi keringanan, ya udah kalau di dalam hati doang, nggak diungkapkan gitu ya, ya sudah, ya mau caci maki dalam hati aja gitu, nggak suka orang dalam hati aja, jangan sampai orang itu dengar dan dari apa yang kita omongin gitu, cuman hati aja gitu kan. Itu juga Rasulullah tuh pernah juga, Nabi nggak ngomongin sih, cuman nggak suka gitu kan, wajahnya masam. Ditegur sama Allah, abasa wa tawalla. Oh, mukanya masam dan berpaling. Padahal Nabi nggak bilang, lu tuh ya nggak usah minta-minta ngaji dan sebagainya. Tuh pemimpin Quraisy banyak tuh yang lebih potensial, kalau bahasa kita tuh ya, amplopnya lebih gede. Nah gitu, lu ngapain sih kayak gitu kan? Tapi Nabi nggak sampai ngucap gitu loh. Nabi cuman cemberut, mukanya masam, dan kemudian berpaling, tawalla gitu kan. Itu aja ditegur sama Allah itu. Nah, jadi kadang-kadang ayat-ayat yang turun di awal memang agak sedikit lebih strict, lebih tegas gitu kan. Tapi kemudian begitu udah akhir-akhir, itu kemudian Allah menurunkan tensinya. Sesuatu yang tadinya masalah itu, dosa itu dan sebagainya, kemudian ya sudahlah gitu. Nah, jadi salah satu hikmah di nasakhnya satu ayat itu seringnya buat kita adalah untuk rukhsah, untuk diberikan memberi kemudahan. Keringanan, iya, kemudahan. Untung ayat ini dinasakh begitu kira-kira Ustaz ya. Kalau enggak kan ribet kita. Iya. Batin itu langsung dosa gitu. Iya. Untung ayat ini udah dinasakh gitu. Menarik Ustaz. Ini saya tertarik lagi di contoh keempat ini Ustaz, tentang kualitas takwa. Ini saya bacakan Ustaz. Ada dua ayat yang memerintahkan kita sama-sama untuk bertakwa. Ini sering yang dibaca apalagi khotib lagi khutbah Jumat begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Menurut data di buku ini Ustaz, ternyata ayat itu dinasakh. Dinasakh dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Ini penjelasannya bagaimana Ustaz? Ini menarik karena sering kita hafal begitu, sering kita dengungkan begitu barangkali Ustaz. Silakan. Jadi gini, memang ideal ketika khotib tuh ngomong di depan mimbar, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, gitu kan? Tapi kalau kita balik, kalau takwanya nggak terlalu benar gimana? Dosa nggak? Kafir nggak? Masuk neraka nggak? Gitu kan? Kan kalau kita tanya nih, kalau ini kan khutbah Jumat, ya mungkin nggak boleh langsung angkat tangan ya. Ustaz, tanya dong gitu, nggak boleh gitu kan. Ya pemirsa hadirin yang lain bilang, lu pakai nanya segala, lama nih ntar khutbahnya gitu kan. Oke lah, udah selesai.
udah jamaah udah pulang gitu kan, terus ustadznya masih di situ. Iya. Terus kita datang ke depan, Pak Ustadz mau nanya yang tadi dikhutbahin. Itu kan tadi Ustadz bilang bahwa kita harus takwa tuh harus sebenar-benar takwa. Kalau kita nggak bisa sebenar-benar takwa tuh gimana dong gitu loh. Apakah kita jadi dosa? Gitu. Itu ustadznya pasti bengong, hah? Iya enggak sih gitu. Nah terus gimana? Katanya tuh wajib gitu. Nah kalau ustadznya pinter dia bilang enggak. Setelah itu Allah nurunkan ayat, fattaqullaha mastata'tum. Ya udah bertakwalah kepada Allah semampu yang bisa kamu lakukan. Nah kalau kamu nggak mampu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah masalahnya kebanyakan khotib Jumat apalnya ayat yang pertama. Ayat yang kedua tuh fattaqullaha mastata'tum jarang-jarang dihafal. Nah untungnya lagi khutbah Jumat tuh nggak ada tanya jawab. Nah, kalau sampai ada tanya jawab, dia bisa nggak pulang gitu ya kan, bisa langsung nangis-nangis dia di tempat di situ kan. Maka saya nih kalau khutbah Jumat kan khutbah ada dua. Kalau khutbah pertama ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah gitu kan. Begitu ayat yang khutbah yang kedua, nah itu fattaqullaha mastata'tum. Nah, sesuai dengan karena udah belajar ya. Jadi udah tahu. Jadi kalau ditanya enggak, itu yang pertama tuh haqqa tuqatih, tapi yang kedua udah masuk ada nasaknya itu yang menasak. Yang kedua fattaqullaha mastata'tum. Nah, itu kan pesan takwa juga, cuman pesan takwa yang pertama harus ideal, kalau enggak ideal tuh dosa. Nah, yang kedua ya kita harus realistis. Ya kalau yang pertama tuh masih idealis, nah yang kedua realistis udah gitu kan. Itu khas dengan wanita. Gimana sih? Kalau masih muda, nanti kan belum menikah ya, masih muda, itu masih cantik, masih apa segala macam, itu jual mahal, idealis dia, gitu. Tapi kalau usianya udah 30 tahun ke atas, itu udah realistis dia. Ayo dah, ancur-ancur deh, mau lo kawin yuk, udah gitu aja. Tapi kalau masih baru, yang masih usianya baru perawan ting-ting gitu kan, mana dia kuliahnya tinggi, mana anak orang kaya dan sebagainya, wah itu yang penggemarnya ribuan kan gitu. Pasti dia naikkan harga setinggi-tingginya kan, itu masih idealis. Tapi begitu udah nggak ada yang nikahin, udah 30 tahun ke atas, berubah dia menjadi realistis. Mansuh itu kelakuannya yang dulu itu mansuh itu dengan yang baru. Ceritanya sangat memudahkan kita untuk memahami ayat ini. Nah gitu, biar cair ya. Sebagai sebuah pendekatan itu sangat masuk begitu. Jadi kalau antum punya calon yang dulu dikejar-kejar dia nggak mau juga gitu, ya tunggu aja. Setelah sekian tahun kemudian balik lagi, siapa tahu ya belum ada yang laku kan, udah mansuk dah gitu. Tapi bisa jadi ente ya kesana udah digendol orang, digondol kucing. Oke, kita lanjutkan saja ini. Ya, oke. Soalnya kameramen kita senyum-senyum juga dia. Gitu. Ini kayak awkward sekali momen ini, Ustaz. Kita bertiga ketawa-ketawa sendiri, nggak ada yang lain di ruangan ini. Malaikat ketawa juga dia. Cuman mereka ketawa kita nggak dengar. Kalau sampai kita dengar kita pulang. Gitu. Gitu. Serem begitu, Ustaz. Oke, nomor 5 Ustaz. Masih di ayat-ayat yang mansuh. Semua wajib ikut perang. Pertama terkait kewajiban jihad begitu, Allah Subhanahu wa taala berfirman infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah baik dalam keadaan ringan maupun dengan berat hati gitu. Itu jadi mau seneng enggak seneng berangkat jihad. Wajib begitu ya. Tetapi itu alhamdulillah begitu barangkali sebagai sebuah rukhsah dinasakh oleh ayat At-Taubah 122 wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak harus semua orang mukmin itu semuanya pergi berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama itu ketika mengatakan bahwa infiru khifafan wa thiqalan itu ayat yang turun awal, memang di awal-awal tuh perang tuh wajib diikuti. Padahal ya enggak semuanya siap untuk perang sebenarnya pada saat itu, tapi ya pokoknya kalau nggak ikut perang habis deh urusannya tuh. Yaumul Hunainin ya, pada perang Hunain banyak kasus di mana ada sahabat yang perang lagi gitu ya, mana jauh, mana lama, mana ini di Madinah nih kita lagi mau panen gitu ya kan, apa urusannya kita perang melulu sih, nggak mau lah gitu. Jadi sampai disebutkan ada yang beralasan begini, laukana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Gitu ya. Seandainya perang itu dekat aja sih, enggak jauh-jauh dari Madinah gitu ya, pasti malah mereka ikut. Tapi ini kan jauh ini perangnya gitu. Jadi terasa jauh lah, terasa berat gitu pada saat itu di situ nanti ketahuan yang munafik tuh pada nimbul ketahuan gitu, yang pada enggak mau ikut perang. Dan
kalau sampai harus perang semuanya dan sebagainya, ya memang nggak semua orang imannya setebel para sahabat senior kan. Banyak juga yang ya dia sih beriman sudah, cuman kalau istilahnya bahasa kitanya tuh kalau integritasnya atau ghirohnya gitu yang nggak sebagaimana yang Abu Bakar Umar gitu kan, itu memang mereka senior. Kan banyak juga yang ya junior ya muslim tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu istilahnya kalau kita tuh nggak terlalu aktivis banget lah gitu kan. Nggak terlalu ndeles tuh gitu. Nggak Itu terlalu jelas tuh bahasa Jawa itu ya. Kayak gitu. Jadi ini yang kayak gini-gini kan dibilang munafik gitu kan. Tapi ternyata di bagian-bagian akhir Quran tuh malah menurunkan tensinya. Malah kalau semuanya pada perang itu malah nggak bagus gitu kan. Malah Nabi itu nggak perang, beliau ada di Madinah, yang perang yang lain. Nah sampai kemudian turun ayat wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak pantas bagi orang mukmin itu untuk semuanya perang. Malah kemudian berbalik. Kalau dulu harus perang. Sekarang enggak. Jangan semuanya perang. Harus ada sebagian ta'ifatum minhum ya di antara kelompok para sahabat yang tetap ada di Madinah bersama Rasulullah liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nah gitu. Jadi berubah itu. Perintah perang yang tadinya berlaku secara massal, secara seluruhnya, bahasa kita tuh mungkin wajib militer gitu kan, wajib militer, semua wajib perang. Dengan masa berikutnya lagi yang kemudian sudah nggak harus perang. Sekarang masanya untuk memperdalam ilmu agama. Nah gitu. Itu terjadi itu nasak mansukh dalam 2 ayat itu. Banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari nasakh mansukh ini. Salah satunya adalah sebagai bentuk rukhsah begitu. Yang kedua itu sesuai realita atau konteks di zaman itu gitu. Kebutuhannya memang di awal-awal itu memang kebutuhannya untuk perang. Jadi semuanya harus wajib militer begitu. Nah, kemudian di satu masa ini kalau justru berangkat perang semuanya bisa kacau begitu kira-kira begitu. Jadi memang panduan dari Allah Subhanahu wa taala itu ya pas lah gitu, yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lanjutkan Ustaz, ini juga salah satu yang menarik begitu. Di contoh ke-6 ini tahajud sepanjang malam. Pada awal mula turunnya syariat Islam, kewajiban sholat berupa sholat sepanjang malam, yaitu kira-kira separuh malam, sebagaimana yang diperintahkan dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila. Namun di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala mengurangi kewajiban salat pada malam hari itu serta menyatakan bahwa Allah mengetahui betapa beratnya hal itu. Allah memang tahu apa yang kita mau barangkali begitu. Ya kan kalau biasalah anak baru ngaji kan semangatnya tinggi ya kan. Jadi Allah juga ketika awal-awal syariat Islam turun memang diwajibin ini salat malam ini wajib hukumnya. Kan belum ada salat 5 waktu. Dan wajibnya enggak sembarang wajib itu. Nisfahu setengah malam. Jadi kalau malam itu kita hitung dari matahari terbit dari matahari terbenam sampai matahari terbit ya. Anggaplah yang gampang jam 6 sampai jam 6. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu kan 12 jam. Kalau setengahnya itu berarti 6 jam. Sholat malam harus 6 jam. Tiap malam. Mejret itu kan. Kalau kita ngomongnya mejret, tapi zaman di awal-awal itu memang lagi heroik, lagi semangat-semangatnya ya kan. Baru saja mendapatkan nilai-nilai yang baru kan memang begitu. Tapi setelah berjalan bertahun-tahun turunlah ayat kemudian. Rupanya mereka kecapean juga itu. Kecapean juga tiap malam sholat kayak Nabi itu. Yang sampai kakinya bengkak-bengkak dan sebagainya. Yang bacanya apa? Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu 1 rakaat. Ntar rakaat yang kedua, itu kan sampai ada yang tobat itu gara-gara pengen tahu Nabi kalau sholat malam kayak gimana sih gitu kan. Dia ikut. Dia pikir asik dan nih ikut sholat sama Nabi kan. Wah canggih. Gak tahunya Nabi baca 3 surat paling panjang itu kan. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu satu rakaat. Nah rakaat keduanya kan kayak apa rasanya kan gitu. Maka begitu salam dia langsung pulang. Langsung taubatan nasuha udah. Kenapa? Waduh ini lama banget gitu kan. Kemudian para sahabat juga mengeluh. Maka Allah turunkan dengan ayat yang inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili dan seterusnya itu. Nah disitulah kemudian ayatnya menegaskan bahwa nggak usah sepanjang itu, sedikit aja, bahkan juga nanti ditetapkan bahwa sholat malam itu tidak wajib. Hukumnya juga sudah tidak wajib tidak wajib lagi karena sudah diganti dengan yang lebih ringan, yaitu sholat 5 waktu. 5 waktu. 5 waktu itu nggak sampai 6 jam.
Ya kan? Kalau satu kali sholat 5 menit, 5 kali 5 kan cuma 25 menit gitu kan. Itu pun tidak harus terus-terusan. Jadi 4 rakaat udah, ntar asar 4 rakaat lagi udah, ntar maghrib 3 rakaat udah, kan santai sebenarnya kan, dibandingkan dengan sholat sepanjang malam, wah sampai mejret itu urusan. Nah, itu. Ini barangkali terakhir di poin nasakh dan mansukh ini sudah jam 8 ini Ustaz. Ya. Nanti kita lanjutkan tantangan berikutnya atau bagaimana saya tanyakan ke Ustaz begitu. Ini tapi satu contoh lagi biar dia nggak sendirian begitu. Nomor 7, membaca Al-Qur'an harus sempurnakah gitu? Kita nampaknya lebih sering mendengar adanya perintah membaca Al-Qur'an secara sempurna, tartil dan sesuai dengan makharijul huruf dan sifatnya. Dan benar bahwa ada ayat yang memerintahkan untuk itu, yaitu auzid alaihi warattilil qur'ana tartila begitu. Tetapi oleh banyak ulama, perintah untuk mentartilkan bacaan Al-Qur'an maksudnya adalah membaca Al-Qur'an sesuai dengan tata cara orang Arab membacanya, yaitu dengan menyempurnakan makharijul huruf, sifat-sifatnya termasuk tajwid dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Lalu kemudian ayat ini dinasakh dengan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ini maksudnya bagaimana Ustaz? Apakah hari ini itu tidak perlu tartil lagi atau bagaimana begitu Ustaz? Jadi ini ayat ini punya implikasi dan makna yang sangat luas ya. Maksudnya dengan berbagai macam dimensinya, itu bisa masuk di berbagai dimensi. Pertama, waratil Qur'ana tartila. Jadi bacalah Quran dengan setartil-tartilnya. Tartil itu kalau buat orang kita Indonesia itu adalah masalah makharijul huruf memang. Gitu ya. Tapi kalau buat orang Arab, tartil itu bukan masalah makharijul huruf. Ya kan dia emang udah orang Arab, ya kan? Enggak usah sin, shin, sod, enggak usah gitu kan. Jadi makna waratil Quran tartila itu berbeda antara orang Arab dengan kita. Kalau kita seringkali menggunakan ayat ini waratil Quran tartila untuk baca Quran yang benar sesuai dengan tajwid, gitu kan? Dengan tajwid. Nah, gitu. Nah, terus kalau ayat yang satunya lagi faqra'u ma tayassara minal Quran gimana dong? Berarti enggak usah pakai tajwid. Bukan begitu. Gini. Orang ajam yang non Arab itu sangat kesulitan untuk bisa baca Quran. Karena banyak jenis-jenis huruf Arab itu yang tidak ada padanan hurufnya di dalam bahasa mereka. Kita orang Indonesia, ya huruf zal, huruf zai, huruf dha gitu ya. Semua berubah jadi jim. Iya, nggak bisa dibedain itu. Ijajul jilatil ardujil jalaha, kan jadi jim semua itu, ya kan? Itu mau dikerok lidahnya kayak gimana juga nggak bisa. Memang udah begitu bawaan orok dari sononya, mau diapain gitu ya. Nah, dengan ayat ini, ya udah baca dah sebisa-bisanya ente baca. Nggak harus sama banget sama orang Arab. Kan emang makanan udah beda, hidung juga beda, ya kan, mulut juga beda gitu loh. Ya gimana orang makanan beda, hidung beda, mulut beda, semua beda, masa yang keluar dari mulutnya harus sama persis? Kan nggak mungkin. Maka buat orang-orang ajam, dan satu hal yang penting ya, kalau di masa Nabi orang ajam itu nggak penting, orang non Arab itu nggak penting, nggak ada. Kenapa? Ya ada 1-2 aja di masa Nabi itu orang yang masuk Islam di masa Nabi, ketemu Nabi, sahabat, yang bukan orang Arab. Itu bisa dihitung dengan jari. Salman, Mus'hab, bukan Mus'hab bin Umair, Suhaib Ar-Rumi, ya kan? Ya beberapa orang aja gitu loh, ya kan? Jadi nggak penting. Tapi kalau hari ini Arab dan bukan Arab, itu perbandingannya lebih banyak yang bukan Arabnya. Orang Arab di dunia, ya kita ngitung negara yang masyarakatnya pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa resmi negara itu. Itu kalau dihitung-hitung cuma 20-an negara. Dan total penduduknya semua 20-an negara itu cuma 280 sampai 300 juta. Padahal umat Islam sedunia itu jumlahnya 1,5 miliar. 1.500 juta. Dikurang 300 juta berarti masih ada 1 miliar 200 juta. Itu tidak bisa bahasa Arab. Dalam arti kalau suruh baca Quran juga nggak bisa tartil, nggak bisa makharijul huruf yang benar dan sebagainya. Tertolong dengan ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya bacalah sebisa-bisanya lu baca gitu. Kalau dibilang kagak bener itu dan enggak sah. Ada 1.200 juta umat Islam di Indonesia, di seluruh dunia yang enggak akan masuk surga.
Kenapa? Baca Qur'annya nggak benar. Nah, dengan adanya ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu dia jadi tertolong. Tidak harus tartil amat. Ini dengan pengertian yang pertama ya. Nah, nanti dengan pengertian yang lain, ayat itu kan bisa ditafsirkan macam-macam. Warattilil Qur'ana tartila, nanti bisa pengertiannya ya dengan segala macam qiraatnya. Kan qiraat udah banyak itu, ya kan? Yang mutawatir, yang syadzah, yang apa dan sebagainya, suruh kuasain semua. Ya kagak bisa, gitu kan? Ya udah, kalau gitu baca yang gampang. Yang gampang ya yang gua belajar apa? Hafaz, udah itu doang. Ya, seandainya nggak dinasakh, kita harus belajar qiraah sabah itu. Kacau kan urusannya. Warattilil Qur'ana tartila dengan semua qiraatnya. Ya kan kacau. Ya udah kalau gitu ya sudahlah, baca saja ma tayassara minal Qur'an yang mudah bagimu. Yang mudah tuh yang ente sempat belajar tuh qiraatnya siapa, riwayatnya siapa. Oh, riwayatnya Hafaz. Ya udah itu aja baca. Dan nggak harus belajar yang lain. Gitu, nggak harus belajar qiraat-qiraat yang lain. Dan siapa di antara umat Islam sedunia yang menghafal, menguasai qiraat sabah? Saya aja enggak, ya kan? Pernah sih belajar tapi lupa gitu kan. Kalau ada orang baca, oh iya itu qiraatnya si anu gitu. Coba baca. Enggak hafal, enggak bisa karena bukan bidang saya untuk belajar qiraat sab'ah, cuman tahu aja ada qiraat sab'ah. Nah, kalau harus menguasai qiraat sab'ah, ya kan, warattilil Qur'ana tartila, wah itu pada enggak ada yang masuk surga itu semua. Ya kan? Tapi dengan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, udahlah dengan satu riwayat aja sudah bagus gitu ya. Jadi sepasang ayat tadi itu bisa ditafsirkan dengan dua sisi. Bisa dianggap itu qiraat sab'ah, ya kan? Atau bisa juga dengan tajwid gitu. Tajwid udah maksimal tuh, udah bisanya begitu doang udah. Saya kan pernah datang ke kampungnya ibu saya. Imamnya masjid itu baca Quran tuh belepetan nggak karu-karuan dengan gaya apa istilahnya langgam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Saya bilang jangan begitu bacanya, itu nggak bener, nggak sah gitu kan. Saya omel-omelin terus imamnya gitu kan. Dia ketakutan setengah mati ya karena saya omel-omelin kan. Terus dia bilang apa, ya sudah Pak Ustadz, saya minta mangap katanya gitu. Mangap aja, nggak usah pakai bilang mangap lagi. Oh maksudnya maaf kan, biasanya itu orang Jawa bilang ain jadi nga gitu kan. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah terus dia bilang saya minta mangap gitu. Mangap aja, mangap kalau dalam pada saya ya mulutnya kebuka tuh mangap gitu. Nah itu saya ancam begini, ente tuh kalau bacaan Quran nggak benar saya ganti loh dengan imam yang lain. Oh ya silakan Pak Ustadz, kalau emang mau diganti aja. Tapi saya nggak berhasil nyari orang yang lebih pintar bacaannya dari dia. Sekampung itu dia dong yang paling pintar. Nah kalau saya bilang dia aja kagak sah, kan berarti orang sekampung kagak sah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu yang kemudian membela kita, yang memberikan kepada kita keluasan tuh di situ. Karena Allah kan menciptakan manusia dengan berbagai macam alsun, ya kan? Dengan berbagai macam lidah gitu. Lidahnya nggak bisa baca Arab itu nggak bisa. Masih mending Abu Jahal. Abu Jahal tuh fasih itu. Fasih dan tartil dan wah benar-benar tuh Abu Jahal. Jangan barangan sama Abu Jahal tuh. Dia bahasa Arabnya pinter. Ya kan, kemudian kalau baca Quran bener itu, nggak ada yang salah, makhorijul hurufnya itu nggak ada yang salah. Dibandingkan sama kita orang Indonesia udah jadi ustadz berantakan juga bacaannya. Jadi ya udah kalau gitu mereka yang tidak mampu silahkan baca semaksimal mungkin. Ya tentu kalau masih bisa menambah kemampuan baca Quran lagi yang tadinya belepetan dan sebagainya ditambah ya ditambah. Tapi selagi dia ya tak dia dapat pahala, gitu kan. Kalau yang sempurna ma'asafaratil kiromil baroro, tapi kalau yang ya dia udah berupaya semaksimal mungkin tapi emang udah suratan takdirnya dia lidahnya lidah begitu susah kan, lidahnya sama lem nyambung begitu jadi susah kan. Apalagi yang cadel misalnya nggak bisa bilang ro gitu. Gitu kan mau bilang apa gitu ya sudah. Dengan adanya ayat itu kan kemudian jadi tertolonglah dia itu, kira-kira begitu. Semua orang punya kesempatan yang sama di hadapan Allah. Nah itu dia, jangan sampai gara-gara dia bukan orang Arab gitu kan, terus jadi nggak bisa masuk surga. Enggak, Allah kasih keringanan dalam hal itu. Masya Allah, menarik. Jadi intinya mansukh ini penting sekali kalau dari sisi kita itu sebagai bentuk, banyak sekali sebagai bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Tetapi ada tantangan di balik itu, yaitu ketika kita memahami Al-Qur'an tadi, sudah. Ya, betul. Jangan sampai kita terjebak pada ayat-ayat yang sebenarnya sudah dihapus begitu. Ya. Baik, Ustadz, ini waktu juga yang membatasi kita ini. Ya. Jadi kita hari ini cuma bahas
satu tantangan ya. Satu tantangan Ustaz. Nggak apa-apa. Karena Mungkin menarik. ada kesempatan-kesempatan berikutnya. Oke. Masih ada tantangan yang kelima, 6, 7, 8 sampai 10. Jadi kalau Ustadz menulis sampai 10 10 gitu ya? Insya Allah sudah ada bukunya, jadi Iya. para pemirsa bisa beli lewat nomor yang akan kita sisipkan di deskripsi begitu. Baik. Atau barangkali sebagai ganti kalau biasanya kita live itu kita bacakan beberapa pertanyaan dari jamaah Ustadz ya. Ini jamaah bisa ikut andil komen begitu di bawah, apakah KMK minggu depan itu akan membahas ini lagi, melanjutkan tema ini lagi, Iya. atau bahas yang lain begitu kira-kira. Oke. Silakan tulis komentarnya Iya. begitu saja. Baik. Akhirnya saya Wildan Jauhari mewakili Ustadz Ahmad Sarwat dan tim yang bertugas pada hari ini, ada Ustadz Solihin ya, karena cuma 3 orang begitu. Iya. Mohon undur diri dari hadapan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri KMK pada malam hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.